Pembangunan selalu digambarkan sebagai jalan menuju kemajuan. Di atas kertas, industrialisasi, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi dipuja sebagai indikator keberhasilan suatu bangsa. Tahukah kalian sekitar 60% listrik di Indonesia masih bergantung pada batu bara? Artinya, hampir setiap lampu di rumah kita, termasuk yang menyalakan kamera ini, punya jejak emisi dan debu tambang di baliknya. Namun, seperti yang diungkapkan film dokumenter Sexy Killers, ada ironi sejarah di balik konsep tenaga tersebut. Kemajuan seringkali dibangun di atas kehancuran. Yang tak terlihat adalah kehancuran ekologis, sosial, dan moral. Film ini menyingkapkan realitas pahit di balik gemerlap listrik yang menerangi kota-kota di Indonesia. Eksploitasi batu bara yang menghancurkan ekosistem, penggusuran masyarakat adat, dan hilangnya ruang hidup bagi banyak warga di sekitar tambang. Atas nama pembangunan, manusia merusak alamnya sendiri. Kegiatan yang disebut sebagai penggerak ekonomi justru menjadi sumber penderitaan bagi mereka yang hidup dari tanah dan air. Inilah paradoks modernitas di Indonesia. Pertumbuhan untuk segelintir, kerusakan untuk kebanyakan. Pembangunan kerap dimaknai sebagai simbol kemajuan dan keberhasilan bangsa. Namun dalam film Sexy Killers justru menyingkap sisi gelap di balik narasi tersebut. Sebuah kemajuan yang dibangun di atas kerusakan. Data dari Jatam mencatat bahwa di Kalimantan Timur terdapat lebih dari 3.000 lubang tambang yang terbengkalai. Lubang-lubang itu bukan sekedar bekas galian tanah, tapi telah menjadi perangkap maut. Bahkan bagi anak-anak yang tanpa sadar bermain di sekitarnya. Fakta menarik, di kota Samarinda, jarak antara lubang tambang dengan sekolah seringkali hanya beberapa ratus meter. Lebih dekat dari jarak ke kantor aparat penegak hukum. Ironisnya, yang cepat tumbuh bukan pengawasan, melainkan resiko. Tak berhenti di situ, PLTU Batubara turut memperburuk kondisi. Asap hasil pembakaran justru mencemari udara, menimbulkan penyakit paru-paru dan gangguan kesehatan kronis bagi warga sekitarnya. Karena itu, setiap kali kita membicarakan pertumbuhan ekonomi, kita perlu bertanya, pertumbuhan untuk siapa? Sebab ada biaya ekologis dan sosial yang harus ditanggung oleh mereka yang tidak pernah merasakan manfaatnya sama sekali. Jadi, dalam konstitusi kita, khususnya pasal 33 UUD 1945, menegaskan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam dikuasai oleh negara sebesar-besarnya itu untuk kemakmuran rakyat. Tetapi kenyataannya, amanat itu sesungguhnya belum benar-benar dijalankan. Ratusan lubang tambang dibiarkan terbuka, menelan berbagai korban jiwa, anak-anak, dan sungai-sungai tercemar limbah, hutan-hutan gundul berubah menjadi tanah tandus, dan ketika negara absen dari pengawasan, kekuasaan berpindah ke tangan korporasi. Dan disitulah pelanggaran moral terbesar terjadi. Saat rakyat kehilangan hak untuk hidup layak di atas tanahnya mereka sendiri. Dalam pandangan Sustainable Development Goals atau SDGs, pembangunan seharusnya berdiri di atas 3 pilar utama. Pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif, keadilan sosial yang melindungi kelompok rentan, serta kelestarian lingkungan untuk generasi yang mendatang. Namun, pada film Sexy Killers, ini membuka mata kita bahwa pembangunan ini masih sangat timpang di negara tersebut, yaitu Indonesia. Tapi keadilan, kelestarian, lingkungan itu kita sangat tertinggal jauh di belakang, sedangkan ekonominya bisa sangat maju. Padahal negara memiliki tugas konstitusional untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola demi kemakmuran rakyat. Agar pengelolaan itu tidak berubah menjadi senjata yang melukai masyarakat, negara harus menegakkan prinsip pembangunan berkelanjutan seperti yang dirumuskan dalam SDGs, terutama poin tentang energi bersih dan terjangkau dalam SDGs 7, aksi terhadap perubahan iklim dalam SDG 13, dan kehidupan di darat dalam SDG 15. Kewajiban negara jelas, menetapkan regulasi yang tegas, mengawasi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, memberi ruang bagi partisipasi masyarakat, dan memulihkan lingkungan yang rusak agar bisa hidup kembali. Jika semua itu bisa dijalankan, negara bukan hanya menunaikan amanat konstitusi,
Tetapi negara juga menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Karena sejatinya pembangunan sejati bukan hanya tentang seberapa cepat kita tumbuh, tetapi seberapa adil dan lestari kita bisa melangkah bersama, pelan-pelan bersama-sama. Setelah melihat fakta dalam seksi Killers, jelas bahwa kita tidak bisa lagi menutup mata. Pembangunan yang hanya mengejar angka pertumbuhan telah meninggalkan jejak luka di tanah, air, dan kehidupan manusia. Maka solusinya bukan sekadar mengganti sumber energi, tapi mengubah cara pandang kita terhadap pembangunan itu sendiri. Pertama, reformasi tata kelola sumber daya alam harus menjadi prioritas. Setiap izin tambang harus melalui audit lingkungan dan sumber sosial yang independen dengan prinsip transparansi dan accountability. Perusahaan yang lalai melakukan reklamasi wajib mendapatkan sanksi hukum yang tegas, bukan sekedar denda administratif. Negara harus hadir bukan sebagai penonton, tapi sebagai pengatur yang berpihak pada rakyat dan lingkungan. Kedua, transisi energi bersih tidak bisa ditunda lagi. Indonesia memiliki potensi energi surya terbesar di Asia Tenggara, namun baru memanfaatkan kurang dari 1%. Bayangkan jika investasi ratusan triliun rupiah untuk PLTU dialihkan ke energi terbarukan. Kita bukan hanya menciptakan listrik bersih, tapi juga lapangan kerja hijau dan teknologi masa depan. Dan yang ketiga, pembangunan sosial di daerah tambang harus menjadi bagian dari keadilan transisi. Masyarakat yang dulu bergantung pada industri batubara perlu diberi pelatihan keterampilan baru. Misalnya di sektor pertanian organik, pariwisata berkelanjutan, atau energi hijau. Karena keadilan ekologis tidak akan tercapai tanpa keadilan ekonomi bagi warga yang terdampak. Dan yang terakhir, keempat, perkuat partisipasi publik dan literasi ekologis. Rakyat harus diberi ruang untuk mengawasi, bukan hanya menerima dampak. Sekolah, media, dan komunitas perlu menjadi ruang pelajaran tentang etika lingkungan, compassion dan conscience, bahwa bumi bukan objek eksploitasi, melainkan rumah yang harus dijaga bersama. Inilah jalan keluar sejati yang transparan, berkeadilan, berkelanjutan, dan berbelas kasih. Karena pembangunan tanpa nurani hanyalah kesombongan yang disamarkan dengan statistik.